Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis film dan sinopsis. Ya, sejarah film. Film tidak bisa dipisahkan dengan sejarah fotografi ya. Jadi pada tahun 1878, tercetus pertanyaan apakah keempat kaki kuda berada pada posisi melayang pada saat bersamaan ketika kuda berlari. Jadi Edward Muybridge itu menjawab pertanyaan tersebut dengan membuat 16 frame gambar kuda yang berlari. Dari 16 frame tersebut dibuat rangkaian gerakan secara berurut sehingga gambar kuda itu terkesan berlari. Terbukti ada satu momen di mana kaki kuda itu tidak menyentuh tanah ketika kuda tengah berlari kencang. Gambar gerak kuda tersebut menjadi gerak pertama di sebuah dunia. Ya, contohnya ya nama ini gerak kuda ya dari pertama dunia. Lanjut, era sinematografi ditandai dengan diciptanya dokumen singkat oleh Lumiere bersaudara. Lumiere bersaudara itu merupakan para perintis sebuah penyutradaraan dan pembuatan film. Ayahnya memang seorang bisnis di fotografi dan keduanya memang bekerja di perusahaan ayahnya. Ya. Diakui sebagai sinema pertama di dunia, diputar di Boulevard des Capucines, Prancis, ya, dengan judul Walkers Living the Rumors Story pada tanggal 28 Desember 1985, yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya sinematografi. Di film tersebut berdurasi beberapa detik. Durasinya itu ada beberapa yang 2,11 detik, ya. Judulnya itu namanya Ronde Gradenskin filmnya. Itu tahun 1898. Ya. Nah, Lembar Bersaudara itu menampilkan memang beberapa film-film yang mereka ciptakan pada ini. Totalnya ada 10 film yang mereka buat, ya. Ada yang durasinya 46 detik, ada yang 0,12 detik gitu. Di awalnya hanya dilengkapi dengan film hitam putih atau tanpa suara, dikenal dengan film bisu. Ya. Nah, film bisu itu berakhir pada tahun 1920-an setelah ditemukan film bersuara. Nah, film bisu berakhir pada tahun 1920-an dan film bersuara diproduksi pada tahun 1927, ya, dengan judul Jazz Singer dan diputar pertama kali pada tanggal 6 Oktober 1927 di New York. Nah, ini perkembangan film dimulai dari 1930-an mulai muncul film berwarna. Nah, filmnya dipandang sebagai karya tiruan mekanis dari sebuah kenyataan. Lalu dipandang sebagai sarana untuk memproduksi sebuah karya-karya seni yang sudah ada, seperti teater, pertunjukan musik, ya. Sejarah film dan jenis-jenis film, ya. Nah, di situ eh, dunia perfilman telah berkembang pesat sejak kemunculan pada abad ke-19 dari film hitam putih bisu tadi ya hingga film berteknologi canggih, ya, dan efek luar biasa. Jadi eh, awal mula industri film itu dimulai tahun 1895, ya, tadi oleh Lumiere bersaudara di Prancis, menandai sebuah awal eranya sebuah film, ya. Nah, film apa sih Pak yang untuk di Indonesia ini pertama kali? Nah, untuk di Indonesia itu film pertama kali itu adalah film Lutung Kasarung, ya. Itu dibuat di Indonesia tadi yang diproduksi oleh Java Film, ya. Itu tahun 1927 melibatkan duet Belanda. Di filmnya itu memang film-film pribumi dan Belanda, ya. Nah, lanjut. Tahun 1920-an booming film industri film Hollywood, ya. Lalu dengan film biru klasik seperti The Kids and Metropolis.
Lalu 920 sampai 930-an sudah beralih ke film bersuara, ya, yang mengubah landscape atau tata letak industri film secara drastis. Oke, perkembangan jenis film, ya. Yang pertama ada film fiksi. Ya, film fiksi itu memang ceritanya dibuat-buat, yang dilengkapi sebuah unsur imajinasi, yang direka dengan berbagai alur dan karakter. Lalu film dokumenter. Nah, film dokumenter ini menyajikan fakta dan realita kehidupan. Dia bertujuan untuk mendidik dan menginspirasi sebuah si penontonnya. Lalu film animasi dibuat dengan teknik fotografi, gambar diam, yang dijalankan secara berurutan. Dia menciptakan berbagai ilusi. Ya. Tujuan film dari film dokumenter adalah biasanya untuk pertama mempelajari atau menyampaikan realitas sebuah kehidupan. Jadi gayanya bisa berupa observasi, interaktif, maupun bernarasi cerita. Topiknya sangat beragam, mulai dari sejarah, seni, ya, lingkungan, perjalanan, ya, ataupun berbagai macam. Nah, dampaknya bisa membuat kalian membuka wawasan, menginspirasi, dan mendorong perubahan sosial. Ya. Kayak film fiksi, ya, film fiksi memang sifatnya imajinatif, melampaui batas realitas manusia. Ya. Yang kedua, menyajikan plot linear, non-linear, epic maupun paralel. Yang ketiga, karakternya kompleks. Kompleks itu rumit, sulit. Ya, tokohnya harus memiliki sifat-sifat, eh, misalkan memiliki sifat psikologis atau motivasi yang mendalam. Yang keempat, emosional. Bagaimana film fiksi itu memang harus membangkitkan berbagai emosi, gelak tawa dari berbagai penonton sampai nangis. Ya. Lalu film animasi dibuat dengan berbagai teknik, teknik animasi tradisional, stop motion maupun CGI. Targetnya itu tadi usia muda, anak-anak sampai dewasa. Lalu gaya visualnya sangat realistis hingga sampai fantastis. Film pendek konsepnya sangat sederhana, ya. Biasanya memiliki cerita dalam bentuk yang lebih sederhana. Durasinya singkat, berkisar 10 sampai 30 menit, lalu memberikan ruang eksperimen bagi sinema, ya, kalian untuk mencoba teknik baru. Lalu film komedi. Nah, film komedi ini film yang bertujuan untuk menghibur penonton dengan humor, slapstick maupun ironi atau berbagai sindiran. Bisa kita lihat kemarin, ya, kita lihat di saluran televisi, ya. Nah, si komedi ini adalah membuat ironi pada berbagai tokoh-tokoh, misalnya tokoh politik, ya. Ironi itu sindiran. Nah, itu memang sudah disiapkan sebelumnya, ya, untuk dengan perizinan atau sebagainya. Itu sudah disiapkan. Lalu menimbulkan gelak, emosional, tawa, senyum, kebahagiaan maupun bagi penontonnya. Kesimpulannya adalah industri perfilman memang masih terus berkembang, ya, dengan berbagai jenis film yang unik, yang berbagai karakteristik, punya berbagai ciri-ciri yang berbeda, ya, yang menghadirkan film fiksi, imajinasi, ya, semuanya memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi penikmat sebuah sinema. Oke, lanjut sinopsis. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinopsis itu adalah karangan ilmiah yang ditampilkan secara bersamaan dengan karangan atau karya aslinya. Ya. Jadi dalam istilah lain itu sinopsis itu eh, karangan ilmiah, ya, ya, artinya ringkasan-ringkasan, ya. Oke, ciri-ciri sinopsis yang pertama, ya, singkat dan padat. Artinya apa? Sinopsis itu dibuat tanpa terlalu banyak detail, ya. Yang kedua, menjelaskan premis atau kejadian-kejadian. Jadi memberikan sebuah gambaran umum tentang tema ataupun sebuah konflik-konflik, ya. Lalu memperkenalkan karakter utama, menyebutkan karakter sentral atau karakter pusatnya maupun peran mereka dalam sebuah cerita, ya. Yang keempat, mengungkapkan latar, ya. Jadi latarnya harus disiapkan dulu, ya. Waktu, tempat, ya.
Lalu menghindari spoiler. Spoiler itu tidak boleh membocorkan akhir cerita atau bagian awal plot twist utamanya. Ya, karena ini sangat berbahaya dan namanya juga orang tidak akan tertarik terhadap misalkan karya novel, sinopsisnya apa. Ya, tidak tertarik dengan novel tersebut. Lalu harus mampu menarik minat membaca untuk ingin tahu lebih lanjut tadi. Ya, dan sampai kita membocorkan sebuah spoiler, ya, film ataupun segala macam. Nah, itu akan memang menimbulkan banyak berbagai kerugian. Ya. Yang ini adalah beberapa fungsi penting sinopsis. Yang pertama adalah menyediakan gambaran umum. Ya. Nah, memberikan pembaca atau penonton pemahaman awal tentang isi karya, tema, dan sebuah karakter. Yang kedua, menarik minat. Bagaimana sinopsis itu membantu menarik perhatian atau minat orang membaca. Dan untuk membaca dan menonton lebih lanjut. Lalu membantu penilaian. Bagaimana sinopsis itu memudahkan membaca dan penonton untuk menentukan karya tersebut memang sesuai dengan selera kamu atau sesuai dengan minat kamu. Ya. Lalu memudahkan diskusi nih, menjadi alat yang berguna dengan kelompok kalian sebagai ulasan maupun kajian terhadap karya tersebut. Lalu sebagai alat pemasaran, bagaimana sinopsis itu digunakan untuk mempromosikan, menjelaskan, memasarkan sebuah cerita. Lalu ringkasan untuk sebuah rujukan, bagaimana sinopsis itu menjadi referensi yang cepat bagi yang sudah menonton atau membaca untuk mengingat kembali berbagai inti sebuah ceritanya. Nah, unsur-unsur sinopsis ada judul karyanya, ya, nama dari bukunya misalkan, film atau dramanya, penulis atau sutradaranya, genrenya, karakter utamanya, latar, konflik utama, ya kan? Nah, itu memang semua diceritakan, ya. Nah, isi sinopsis ada pendahuluan, bagaimana gambaran singkat tentang latar belakang, atau konteks ceritanya, ya. Lalu pengenalan karakternya, siapa karakter utamanya, hubungan mereka siapa, bagaimana, dan gitu. Lalu deskripsi konfliknya, menyampaikan masalah yang dihadapi sebuah si tokohnya tadi, ya. Perjalanan ceritanya tadi, ya. Lalu penutup, bagaimana sinopsis itu memberikan rasa penasaran atau memberikan gambaran akhir dari sebuah ceritanya untuk menarik minat tanpa mengungkapkan resolusi. Ya, oke, cukup sekian untuk penjelasan dari jenis-jenis film dan sinopsis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.